Literasi kontekstual modul 1.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nina Afriani. Saya CGB Angkatan 8 SMP Negeri 3 Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Pertanyaannya adalah, jika saya sudah lulus program guru penggerak dan telah menjalani peran selama 3 tahun. Sebelum saya menjawabnya, saya sudah membayangkan diri saya di 3 tahun yang akan datang. Saya menjadi seorang guru BK atau konselor yang profesional. Saya juga menginginkan dan membayangkan ruang BK yang ideal yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah, yaitu adanya ruang konseling individu, ruang kerja konselor, ruangan bimbingan atau konseling kelompok, ruang refleksi, ruang tamu, ruang baca, dan ruang tunggu. Wah, membayangkannya saja saya sudah sangat antusias dan gembira. Saya juga berharap ke depannya saya mampu melakukan teknik-teknik konseling yang dengan baik, yang sesuai dengan masalah konseling. Kemudian saya juga berharap guru BK dapat mengampu peserta didik dengan jumlah yang seharusnya agar dalam pelaksanaan layanan BK hasilnya memuaskan semua pihak. Sungguh itu cita-cita yang saya inginkan. Semoga terwujud. Nah, di sini saya akan menyajikan jika saya sudah lulus menjadi guru penggerak dan sudah 3 tahun berjalan, maka saya akan melaksanakan nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang pertama adalah berpihak pada murid, yang sudah saya lakukan. Saya selalu berpihak pada murid dengan selalu memandang positif peserta didik atau konseling. Dalam diri konseling pasti terdapat satu kebaikan yang melekat pada dirinya. Yang kedua, saya selalu menyimpan rahasia konseling sebagai bentuk menjaga asas kerahasiaan dalam layanan konseling di sekolah, dan sebagai penghargaan kepada konseling atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Yang ketiga, melakukan layanan advokasi kepada peserta didik atau konseling. Terkadang siswa yang mempunyai nilai yang buruk di mata guru dan orang tua dipandang dan dicap buruk, atau tidak akan berubah, atau membawa masalah. Di sini saya harus melaksanakan fungsi advokasi yang berpihak pada murid, bukan berarti melegalkan kesalahannya, tapi konselor selalu memandang bahwa mereka dapat berubah menjadi pribadi yang baik dengan bimbingan dan penguatan. Kemudian yang keempat, memanggil semua siswa untuk diberikan layanan bimbingan dan layanan konseling kepada peserta didik bila ditemukan masalah saat layanan bimbingan. Yang kelima, saya memiliki buku himpunan data yang berisi semua data pribadi, data belajar, data sosial, data karir, peserta didik sebagai pegangan saya dalam melaksanakan layanan bimbingan atau konseling. Yang akan terus saya lakukan yaitu, yang pertama, saya akan terus menjadi konselor yang berpandangan luas dan bijaksana terhadap peserta didik atau konseling. Yang kedua, saya akan berupaya melaksanakan bimbingan kelompok atau konseling kelompok dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, saya akan berupaya menggunakan teknik-teknik konseling yang sesuai dengan masalah konseling. Dan yang keempat, saya akan berupaya memberikan layanan informasi kepada peserta didik atau konseling di sekolah. Kemudian, saya akan terus memberikan pengaruh kepada guru-guru dan orang tua peserta didik agar memandang mereka sebagai pribadi yang perlu dibimbing, dijaga, dihargai, dan dihormati sebagai manusia yang merdeka. Saya akan terus mengontrol diri saya dalam menghadapi konseling yang bermasalah. Terkadang sebagai konselor yang manusiawi, tentu ada kalanya saya merasa tidak bisa mengontrol emosi marah apabila menemui banyak kendala atau kasus di sekolah. Saya akan selalu berpikiran bahwa peserta didik atau konseling itu unik yang perlu dituntun dan diarahkan perkembangan dirinya, baik itu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian nilai kedua yang pasti akan saya terapkan adalah yang mandiri. Kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya mengerjakan administrasi layanan bimbingan dan konseling secara mandiri. Yang kedua, saya tidak bergantung pada orang lain dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan. Artinya, jika saya ingin melakukan suatu perubahan positif pada diri saya, maka saya cukup meyakinkan diri bahwa saya bisa dan tidak ikut-ikutan.
Yang ketiga, saya percaya diri dalam melaksanakan tugas saya sebagai konselor sekolah dan berusaha bersikap ideal dalam melaksanakan tugas. Kegiatan yang akan terus saya lakukan dengan nilai mandiri yaitu yang pertama, saya akan terus belajar memperbaiki kinerja secara mandiri. Yang kedua, saya akan mendorong atau memotivasi diri untuk melakukan aksi dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi pada diri saya. Dan yang ketiga, saya akan mampu memotivasi diri tanpa menunggu adanya dorongan dari luar. Karena yang paling utama adalah motivasi dalam diri. Kemudian, nilai-nilai ketiga yang tentu akan saya terapkan nanti setelah jadi guru penggerak adalah, dan setelah 3 tahun berjalan, yaitu reflektif. Kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya selalu berupaya melakukan refleksi terhadap kegiatan layanan BK yang saya lakukan di sekolah, baik itu berupa administrasi ataupun pelaksanaan layanan BK. Apakah sudah baik atau belum? Yang kedua, saya selalu berefleksi terhadap sikap yang saya perbuat kepada peserta didik atau konseli dan kepada sesama rekan guru dan semua warga sekolah. Yang ketiga, saya selalu berefleksi terhadap sikap yang saya tunjukkan kepada orang tua. Kegiatan yang sudah saya lakukan selanjutnya adalah, saya selalu terbuka terhadap saran ataupun kritik dari rekan guru, tata usaha, dan peserta didik atau konseli. Dan kemudian, saya selalu membuka diri terhadap pengalaman baru, yaitu selalu terbuka terhadap perubahan-perubahan positif untuk kemajuan pelaksanaan layanan BK di sekolah. Kegiatan yang terus akan saya lakukan di nilai reflektif ini adalah, yang pertama, saya akan selalu berupaya untuk menerima saran, kritik, atau masukan dari orang lain. Yang kedua, saya akan berupaya selalu membuka diri terhadap pengalaman baru, perubahan atau informasi terbaru, terupdate dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah. Saya akan berupaya meminta umpan balik dari rekan sesama BK, rekan guru, tata usaha, orang tua, serta peserta didik terhadap kinerja yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Saya akan berupaya memaknai hal yang terjadi kepada diri saya, khususnya kinerja saya sebagai seorang guru BK atau konselor sekolah dalam pelaksanaan layanan BK. Kemudian, nilai selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya sudah dan selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan sesama rekan guru BK atau konselor di sekolah dalam melaksanakan layanan BK di sekolah. Yang kedua, saya sudah dan selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan wali kelas atau guru mapel, serta tata usaha di sekolah dalam upaya penyelesaian masalah peserta didik atau konseli, atau sekedar berbagi informasi peserta didik. Yang ketiga, saya sudah membangun hubungan yang positif dengan orang tua, peserta didik, dengan bekerja sama dalam menuntun perkembangan anak. Selanjutnya, saya sudah bekerja sama dengan psikolog dalam upaya penanganan peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu melaksanakan tes IQ di sekolah. Saya sudah bekerja sama dan berbagi pengalaman, informasi, dan wawasan kepada sesama guru BK melalui wadah musyawarah bimbingan dan konseling atau MGBK. Kemudian melakukan kunjungan rumah. Dan kegiatan yang akan terus saya lakukan di nilai kolaboratif ini adalah, yang pertama, saya akan berupaya bekerja sama dengan wali kelas, guru mapel, dan tata usaha untuk kemajuan sekolah dan kemajuan perkembangan peserta didik. Yang kedua, saya akan berupaya membangun dan menjaga hubungan positif dengan seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Yang ketiga, saya akan berupaya mengemban tugas dengan baik sebagai guru BK di sekolah untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan peserta didik dan memajukan sekolah. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang akan saya lakukan nanti, yaitu nilai inovatif. Kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya sudah melaksanakan inovasi baru dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah, yaitu dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam layanan BK di sekolah, berupa pemberian angket atau asesmen diagnostik kepada peserta didik untuk membuat profil belajar siswa dan melaksanakan layanan konseling individual secara berkala kepada konseli yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, saya sudah pernah melaksanakan pembelajaran daring melalui LMS saat pembelajaran di masa COVID-19. Yang ketiga, saya memberikan asesmen angket melalui Google Form kepada peserta didik atau konseling. Nilai inovatif, kegiatan yang terus akan saya lakukan yaitu, yang pertama, saya akan memperbaiki pelayanan BK khususnya dalam pelaksanaan bimbingan atau konseling kelompok
dengan memanfaatkan kearifan lokal. Yang kedua, saya akan memunculkan gagasan-gagasan baru dalam pemberian layanan informasi kepada peserta didik. Yang ketiga, saya akan berupaya meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan konseling individu dengan menerapkan teknik-teknik yang sesuai dengan permasalahan peserta didik atau konsumen. Yang keempat, saya akan mencoba melakukan PTBK untuk meningkatkan kemampuan diri. Baiklah, itu tadi narasi saya jika saya sudah lulus menjadi guru penggerak dan sudah 3 tahun melaksanakannya. Terima kasih, dan selanjutnya akan ada foto-foto dokumentasi.